Sebenarnya ini menarik gitu ya. 2019 Prabowo menang karena orang nggak suka Jokowi. Gitu. Ya, sebenarnya kan nanti waktu itu duet pertandingannya dari Jokowi dengan Prabowo gitu. Dan Prabowo mendapat lebih depan. Dengan kata lain kan orang memilih Prabowo karena orang tidak memilih Jokowi. Gitu. Nah, tapi sekarang harusnya ini tempatnya adalah untuk Ganjar gitu ya. Atau Anies gitu ya. Kenapa Ganjar? Ya karena Ganjar bukan Jokowi gitu ya. Kenapa Anies? Karena Anies dia menarik dari sisi ekstrim, dari kanan, dari tengah ke kanan itu adalah kelompoknya Anies gitu. Tapi tengah ke kiri itu kelompoknya Ganjar. Sehingga harusnya 02 nggak dapat tempat. Nah, tapi itu menarik, data dengan mobilisasi, saya pikir strategi yang pasti ada sesuatu yang mereka lakukan gitu, sehingga suara 02 itu begitu melejit. Padahal secara hitung-hitungan harusnya Sumsel itu ya gimana? TKN sendiri ketuanya orang Sumsel. Pak Sir Hasan itu orang Sumsel. Gitu. Dan terus Sumsel itu juga basis tradisional lah untuk kelompok-kelompok nasionalis gitu ya. Nah sehingga ini pertanyaannya sebenarnya menjadi menarik. Kenapa kok 02 mendapat tempat? Ya berarti ada yang nggak bekerja di sini. Mas Soto dan Pak Aam, tadi saya habis mewawancarai Pak Mawardi Yahya. Beliau adalah Ketua TKD untuk Paslon nomor 2, Gerindra. Ya, jadi Pak Mawardi Yahya itu baru saja kira-kira sebulan lalu lah menjadi anggota Dewan Pembina DPP Gerindra dan kemudian ditunjuk sebagai Ketua TKD Gerindra. Ketua TKD pemenangan nomor 2. Nah, yang menarik adalah eh, ia yakin betul bahwa Sumatera Selatan akan bisa mendulang sedikitnya 60%. Mengapa seperti itu? Mereview pada pengalaman Prabowo pada pemilihan presiden sebelumnya, Sumatera Selatan bagus angkanya, apalagi sekarang ada Gibran di sana sebagai cawapresnya. Mas Toto mungkin bisa lihat data atau mungkin hafal gitu ya. Untuk Sumatera Selatan tuh memang aman ya Pak, ya Mas ya untuk nomor 2. Bagaimana dengan nomor 1? Karena bersaing kerasnya tuh dengan nomor 1. Seperti itu Mas. Dan apakah memang nomor 3 itu sedemikian terpuruk ataukah harus apa ya? Tetap harus ada optimisme untuk bisa mengejar nomor 2 dan nomor 1. Silakan Mas. Iya, saya kebetulan nyari angkanya nggak ketemu, ini ada di artikelnya teman, tapi saya cari-cari nggak ketemu. Tapi seingat saya kurang lebih angkanya memang mendekati 60 itu. Kalau hasil survei nasional kami di istilahnya dibagi-bagi per provinsi. Tapi itu kurang representatif juga, artinya margin errornya jadi gede banget. Karena kalau 1.200 dibagi 38 provinsi, tentunya kan jatuhnya jadi kecil sekali. Atau di bawah 34 provinsi, jadinya jadi kecil sekali, terlalu kecil. Harus dibikin survei sendiri di tingkat provinsi atau minimal di tingkat Sumatera bagian selatan. Jadi Sumsel, Lampung, itu harus dibikin survei sendiri dengan proporsi yang memadai, misalnya 800 orang atau minimal 600 orang kayak gitu. Kalau misalnya rata-rata lembaga survei itu mengambil sampel proporsi Sumsel dari 1.200, Sumsel itu paling kebagian berapa? Jangan-jangan hanya 50 aja nggak ada Sumsel itu. Jadi terlalu riskan karena untuk dikaji secara statistik itu kan butuh syarat tertentu gitu. Kalau untuk mewakili satu provinsi hanya 50 menurut saya terlalu riskan juga. Tetapi yang bisa juga memakai pola. Jadi kalau kita punya surveinya berkali-kali, lalu kan ada tren. Jadi meskipun angkanya kecil, tapi kalau tren itu menunjukkan 02 itu terus-menerus unggul di situ, ya memang kemungkinan itu akan terjadi. Kalau soal angka harus menghitung margin of error-nya berapa di plus minus, termasuk juga punya lawan itu di plus minus gitu. Jadi dua arah. Tapi kalau trennya itu menunjukkan bahwa memang Prabowo itu unggul terus, ya berarti memang unggul. Apalagi di 2019 juga memang Prabowo itu unggul. Nah, memang peluang
tadi memang benar disampaikan bertandingnya dengan 01, tapi juga menurut saya jauh ya. Kalau tadi 60% kan 01-nya berapa? Pasti kecil sekali. Kemudian 03 lebih kecil lagi gitu. Jadi kalau menurut saya ini juga terkait dengan soal pertama-tama populasi ya. Karakter populasi di Sumatera Selatan ini kan mayoritas Melayu ya. Jadi karakteristik Melayu itu kalau kami amati memang lebih condong kepada pilihan ke Prabowo sejak pemilu 2014, bukan hanya 2019. Lebih banyak ke Prabowo. Kalau sebelumnya, sebelum Gerindra, dia lebih banyak condong ke partai-partai yang sifatnya partai nasionalis tetapi warnanya keislaman ya, misalnya kayak Golkar, kayak gitu ya, yang cenderung lebih Islam dibanding partai nasionalis yang sekuler, yang total sekuler kayak PDIP gitu. Nah, memang di Sumatera Selatan itu ada keunikan bahwa dia sebetulnya juga punya populasi pemilih Jawa ya yang cukup banyak. Nah, pemilih Jawa ini memang sebetulnya menjadi apa tuh namanya? Menjadi sasaran ya. Dia menjadi apa tuh namanya? Domain dari partai-partai nasional sekuler terutama PDI ya, pemilih-pemilih dari suku Jawa. Nah, tapi jumlahnya kan tidak terlalu banyak. Beda dengan Lampung misalnya. Lampung itu kan populasi pemilih Jawa kan kalau nggak salah sekitar 60% di sana populasinya dibanding dengan penduduk suku lain, apalagi suku Lampung, termasuk suku Lampung sendiri. Tapi di Sumsel kan tidak, suku Jawanya tidak dominan seperti itu. Jadi itu juga mengikuti proporsi pemilih Jawa versus pemilih Melayu versus pemilih suku yang lain yang populasinya cukup banyak di Sumsel. Nah, pemilih Jawa ini sendiri lalu diperebutkan oleh 02 juga dan juga 01 sehingga 03 ini memang perjuangannya memang lebih berat. Memang kalau secara umum jangankan di Sumsel, kalau kita lihat luar Jawa secara umum memang Prabowo lebih unggul. Dan Ganjar itu 03 itu memang sejak awal relatif lemah di luar Jawa gitu. Kekuatan 03 itu sebetulnya di basis-basis yang dia PDIP-nya kuat, misalnya seperti di Lampung, karena di sana populasi Jawanya kuat dan memori historis tentang politik itu masih kuat di suku-suku Jawa di Lampung. Kemudian juga di wilayah-wilayah di mana populasi Kristen dan Katolik itu dominan, itu juga biasanya pilihan pada Ganjar itu cukup besar karena dia di sana ada afiliasi kepartaian, termasuk juga di Sumatera Utara di wilayah-wilayah eh, Danau Toba, kemudian Karo, kemudian juga di NTT, luar Jawa di Indonesia Timur ya, di NTT, kemudian di Papua dan seterusnya. Tapi itu pun masih berebut dengan 02 karena 02 kan punya darah Minahasa. Jadi kalau dan juga berebut dengan Demokrat karena pendiri Demokrat kan Pak Vence kan dari Minahasa, dari Manado kan, dari Sulawesi Utara. Nah, ada juga faktor-faktor itu sehingga tidak semua daerah dengan basis identitas sosial yang merupakan merupakan kongruennya dari PDIP yang dimana dalam hal ini mengusung Ganjar itu lalu juga memilih Ganjar karena ada faktor-faktor lain. Identitas sosialnya sama, tetapi ada faktor ketokohan yang tidak sama, misalnya seperti Manado, sehingga dia lebih banyak ke waktu yang lalu ke Demokrat bahkan. Sekarang mungkin ke Prabowo misalnya, karena Prabowo nyapres misalnya. Kemudian juga ke apa itu namanya di Indonesia Timur misalnya di Flores itu di waktu-waktu yang lalu PDI, tetapi sekarang ini kan Flores NTT itu kan gubernurnya Lais Podat kan dari Nasdem dan beberapa wilayah di NTT itu di Flores kabupaten di tingkat kabupaten kota itu pengurus PDI-nya ada yang pindah ke Nasdem karena satu dan lain hal. Jadi ada faktor-faktor ketokohan juga yang mengganggu format keterpilihan karena basis identitas sosial tadi. Jadi masih masuk akal kalau itu dibilang sampai 60, tetapi kita harus melihatnya itu sebagai tren ya, bukan sebagai angka. Artinya kalau angka mau dipakai,
ya itu harus masuk sampling error. Kalau sampling errornya misalnya 8%, ya itu bisa juga, berarti kan hanya 50-an% misalnya. Gitu, Mbak. Oke, baik. Detail sekali ya Mas Toto dan selalu berbasis pada sebagai seorang peneliti senior. Jadi sangat masuk akal. Pak Aam, kalau kita mendengar analisa dari Mas Toto tadi, Pak Aam Hmm. setuju nggak atau yakin nggak atau bisa memprediksi nggak bahwa akan berlangsung satu putaran saja? Hmm, saya agak ragu di situ. Tapi secara harusnya enggak ya, sulit untuk satu putaran gitu ya. Saya tetap beranggapan bahwa akan sulit satu putaran. Pak, Tetapi Pak maaf, bahwa sebentar saya potong. Pak Aam ragu untuk satu putaran, mengapa dan harus bagaimana supaya terjadi dua putaran dan apa alasannya mengapa harus dua putaran? ya, pertama memang kan kandidat kita tiga dengan posisi yang sama banyak, posisi awal ya yang hampir sama dengan margin of error praktis kita nggak bisa mengatakan, walaupun waktu pertama itu kan 03 ya yang paling unggul kan, 03 paling unggul, terus 02 dan paling bawah 01 gitu kan, dari Pak Ganjar, Pak Prabowo, terus Pak Anies itu kan konstelasi awalnya kan gitu ya. Sehingga orang bilang bahwa susah nih satu putarannya, Pak. Nggak mungkin lah, hampir nggak mungkin. Nah, kemudian isu satu putaran kan terutama dari 02 gitu. Nah, tapi memang angkanya mulai menarik gitu kan, karena seperti juga Pak Mas tadi bahwa ini seperti bejana berhubungan aja ya. Di 03-nya turun, 02-nya naik gitu. Nah, 01 itu beda sendiri. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya satu putaran itu sulit, tapi bukannya menjadi tidak mungkin gitu. Artinya kalau di push, ya jadi semacam ya katakan semacam big push, usaha-usaha untuk dorongan besar gitu, ya bisa kejadian juga. Nah, makanya di dalam mengapa orang memilih kan banyak faktor ya, seperti tadi sudah diberikan ya, pengaruh psikologis gitu. Pengaruh psikologis itu ya seperti antara bandwagon dan underdog effect lah, orang selalu bilang gitu kan gitu. Sehingga waktu kita mengatakan ya banyak contoh kan gitu bahwa ini akan menang, orang yang ragu-ragu ya udah ikut menang. Kemudian juga pertimbangan rasional yang mirip-mirip juga tentang persepsi elektabilitas gitu. Pemilih-pemilih yang belum memutuskan mungkin akan cenderung mendukung kandidat yang dianggap memiliki peluang kan, waktu kita lihat sama aja nih gitu ya. Terus kita juga akan memilih yang menang gitu. Tapi khusus untuk Sumatera Selatan sendiri, sebenarnya ini menarik gitu ya. 2019 Prabowo menang karena orang nggak suka Jokowi. Gitu. Ya, sebenarnya kan berarti waktu itu duet pertandingannya dari Jokowi dengan Prabowo gitu. Dan Prabowo mendapat lebih depan. Dengan kata lain kan orang memilih Prabowo karena orang tidak memilih Jokowi. Gitu. Nah, tapi sekarang harusnya ini tempatnya adalah untuk Ganjar gitu ya. Atau Anies gitu ya. Kenapa Ganjar? Ya karena Ganjar bukan Jokowi gitu kan. Kenapa Anies? Karena Anies dia menarik dari sisi ekstrim, dari kanan, dari tengah ke kanan itu adalah kelompoknya Anies gitu. Tapi tengah ke kiri itu kelompoknya Ganjar. Sehingga harusnya 02 nggak dapat tempat. Nah, tapi itu menarik, ternyata dengan mobilisasi, saya pikir strategi yang pasti ada sesuatu yang mereka lakukan gitu, sehingga suara 02 itu begitu melejit. Padahal secara hitung-hitungan harusnya Sumsel itu ya gimana? TKN sendiri ketuanya orang Sumsel. Pak Hasan itu orang Sumsel. Gitu. Terus Sumsel itu juga basis tradisional untuk kelompok-kelompok nasionalis gitu ya. Nah, sehingga ini pertanyaannya sebenarnya menjadi menarik, kenapa kok 02 mendapat tempat? Ya berarti ada yang nggak bekerja di sini. Nah, sementara di kelompok Anies, waktu itu gubernur sendiri adalah orangnya Nasdem. Gitu ya. Sehingga ya Pak Mardi memang orang berita kan dia orang nomor 2-nya. Gitu. Orang nomor 1, orang nomor 3 dari kelompok itu banyak di Selatan ini, artinya megang-megang kepala daerah gitu. Jangan-jangan yang terjadi adalah keraguan dari atau strategi yang salah dari kelompok 1 dan 3 gitu, sehingga 2 itu meluncur dengan tenangnya gitu. Kedua, ketidakpercayaan sendiri, terhadap semacam cocktail effect gitu ya. Akhirnya persoalan bahwa mendukung
presiden dan capres dan cawapres ini selesai pada deklarasi. Selebihnya itu urusan masing-masing, bagaimana memenangkan pileg dan pilkada nanti. Jangan-jangan di situ persoalannya gitu, Mbak Leni. Oke, keren nih analisanya Pak Aam, semakin semakin seru-seru ya ini. Saya senang deh. Narsumnya keren-keren banget. Mas Toto, yakin nggak Anda bakal terjadi satu putaran? Sebagai last statement ini Mas Toto. Coba kita hitung, kalau dari survei kami itu kan 39,5% apa ya? Anggap aja 39%, sementara Ganjar kan 15%, 15,3, Anies itu 16,7. Anggap aja 16 sama 13, 16 sama 15, 31. 31 banding 39. Anggap aja 39 itu 40 lah. Jadi kita ambil aja 30 banding 40. Nah, kira-kira proporsi itulah. Kalau diekstrapolasi ke 100%, ya kira-kira 60 banding 40 lah. Jadi proporsi ke satu putaran itu memang lebih besar. Karena kalau kita lihat modal sosialnya, modal sosial elektoralnya kalau digabungkan memang eh, dua kandidat di nomor 1 dan nomor 3 digabung pun belum bisa mengalahkan kandidat nomor 1. Tapi memang satu putaran itu kan logikanya bukan logika lebih besar, logikanya kan 50% plus 1 dari total jumlah suara sah kan masalahnya di situ. Jadi angka 60 dan banding 40 dari saya itu anggap saja angka hiburan aja, jangan diambil serius-serius. Kalau kita mau bicara statistik ya, kalau kita mau bicara statistik ya kayak kita nggak boleh lupa dengan mediumnya dong kan. Ini politik, ini kan statistik itu tidak ada di ruang hampa yang hanya hitung-hitungan. Kalau mau paling aman kita bilang aja 50-50 lah kesempatannya, 50-50 untuk bisa satu putaran atau dua putaran. Bukan mengacu pada angka-angka yang didapat, tetapi mengacu pada kesempatan yang didapat dari peluang untuk satu putaran atau dua putaran. Kan kita belum lagi bicara kalau putaran kedua siapa yang masuk kan kayak gitu. Jadi paling aman kita bicara statistik aja yang paling paling damai-damai lah itu 50-50. Biar Pak Prabowo juga makin giat bekerja, kemudian Pak Anies dan Mas Ganjar juga makin giat bekerja kan gitu. Kemudian eh, tadi pertanyaannya sebaiknya satu putaran atau dua putaran ya. Ya, saya dukung apa yang dibilang Pak ini sih, Pak Pak Tamrin ya. Panggilannya siapa tadi? Pak Am, am, am. Am. Oke. Saya dukung Pak Am tadi. Jadi kalau untuk tadi kan di paparan sebelumnya disampaikan bahwa sebetulnya demokrasi kita juga belum dewasa-dewasa banget gitu. Bukan hanya soal kandidatnya, bukan hanya soal prosesnya, masyarakatnya kan basisnya masyarakat. Sebetulnya landasan dari pelaksanaan demokrasi itu kan bukan metode dan bukan prosedurnya, tetapi bagaimana kedewasaan masyarakat itu sendiri. Ya kalau masyarakat dibagi 50.000 dia goyah ya sudah selesai kan. Kalau dia dibagi sembako dia goyah ya sudah selesai. Jadi bukan demokrasi, tapi itu sebenarnya money politik sebetulnya, politik by money kan gitu. Jadi kalau mau sehat ya sebetulnya ya dua putaran kalau mau sehat karena disitulah sebetulnya kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya itu terwadahi gitu. Tapi kan ya masing-masing kandidat pasti mempunyai agenda politik untuk menang satu putaran. Jangankan Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Ganjar kan juga punya semboyan yang sama, satu putaran. Jadi kenapa kita nggak boleh satu putaran ke Pak Prabowo, sementara yang lain juga boleh kan kita juga harus begitu. Kita harus fair pada semua kandidat. Tetapi demokrasi yang sehat itu ternyata juga memakan biaya besar karena harus ada anggaran baru, anggaran yang diadakan yang katanya di KPU kan belum diadakan, baru sekian belas triliun itu kan baru untuk putaran pertama, berarti harus ada anggaran negara lagi. Tapi menurut saya untuk masyarakat Indonesia yang heterogen, tidak hanya dari suku bangsa, tetapi juga dari pikirannya, orangnya sama, suku bangsanya sama, bahasanya sama, mungkin juga agamanya sama, pikirannya beda, bisa berantem juga. Jadi kita ini masyarakat yang heterogen yang dari berbagai sisi,
kelompok-kelompok yang heterogen itu ya daripada kita bertengkar dan lalu nanti berseteru sebagai anak bangsa, lebih baik kita keluar duit. Kalau menurut saya gitu. Karena apa? Karena kalau kita memang sudah benar-benar dewasa, ya kita nggak usah pemilu, ya kan? Kita voting aja pakai aplikasi. Karena aplikasi itu kan bisa menjangkau mau semiliar penduduk juga bisa. Dan aplikasi kan juga tervalidasi. Kalau nggak yakin bahwa aplikasi tervalidasi, nggak mungkin kita yakin untuk mobile banking, ya kan? Nggak mungkin kita mau menginvestasikan uang kita ke bank-bank digital itu. Artinya kan ada tingkat kepercayaan tertentu yang kita yakin bahwa itu tuh nggak goyah, nggak bisa diintervensi oleh bank sekalipun, nggak bisa diintervensi oleh orang lain. Kalau spirit demokrasi kita sudah dewasa, ya kenapa kita tidak memakai apa itu namanya e-voting, ya kan? E-voting kan jauh lebih murah, jauh lebih cepat, langsung des gitu kan. Tapi kan kita enggak, kita harus ada dokumennya, harus ada apa itu namanya signature-nya, penandanya. Dan itu harus dibuka terang-terang gitu di angka. Nih bolong nih, bener bolongnya 1 nih, bukan bolong 3 ya kan misalnya, atau bolongnya tepat di tengah nih nggak menceng, kalau menceng nggak sah suaranya kan itu bukan soal apa-apa, itu sebetulnya soal kepercayaan aja. Kalau soal pilihannya kan kita harusnya pakai e-voting selesai, orang kita juga apa itu namanya percaya pada smartphone kita kok. Nyari bahan semua di smartphone, termasuk juga kalau kita mau pulang kampung kan maps-nya kan pakai itu. Kita nggak nanya orang lagi, kita nanyanya ke smartphone, ke Mbah Google. Tapi kan ternyata tidak. Sistem budaya kita, mentalitas kita, sikap batin kita ternyata belum percaya kepada sesama anak bangsa. Nah, itulah yang memang harus dibangun terus-menerus. Dan daripada kita menghabiskan nanti banyak effort terkait dengan ketidakpercayaan, ya lebih baik kita 2 putaran dengan dokumen manual sehingga semua sama-sama lihat dan sama-sama membuktikan. Cuman pesannya yaitu tadi, kalau sudah dokumen manual butuh effort yang besar, biaya yang besar, ya jangan lagi dimanipulasi. Ya kan itu. Pesannya kan yaitu. Ini sudah demokrasinya belum dewasa, effortnya mahal, masih dimanipulasi lagi ya memang ya kujur ini kan kita itu kalau bahasa Kocur, Jawanya. kocur. Iya Pak itu. Am, kapan kita bisa ada pada situasi e-voting? Eh, iya ya. Berapa Persoalan tahun ini lagi, kan Pak Am? ya, susah tapi kalau nebak gitu. Ini persoalan trust ya, Di trust negara kita. barat sudah ada kan ya Pak ya yang e-voting ya di negara barat. Iya, tapi Hmm, di kita sebenarnya kepala desa kok bisa e-voting. makanya. Pilkada sudah banyak yang e-voting gitu. Eh, Dan eh. Nah itu aman-aman dia. aja. Oke, jadi Pak Am juga belum bisa memprediksi kapan akan ada e-voting. Sambil tunggu proses berjalan, kita akan kembali lagi nanti pada topik berikutnya yang lebih seru. Siap. Saya akan kembali Ya, mengundang Mas siap. Toto dan Pak Aam. Terima kasih banyak nih untuk pencerahannya. Ini Terima edukasi kasih. politik loh ya. Jadi channel ini adalah edukasi politik buat kita yang sama-sama belajar tentang demokrasi. Terima kasih banyak Mas Toto, Terima kasih. Pak Aam. Sampai Oke. ketemu Pak, lagi. makasih. Makasih Wassalamualaikum atas sama warahmatullahi sampai ketemu. wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Oke.